Ya. Iya nggak sih? Ya nanti pilihan terserah. Iya, kalau Fitri ya dulur ya. Fitri dengar-dengar, waktu PSBB kemarin itu banyak banget yang suka berkebun di rumah. Satu kebiasaan yang bagus dan harus banget diteruskan. Mending kayak gitu ya, di rumah aja, jangan kemana-mana, tapi tetap melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya berkebun. Nah, sekarang itu kan banyak banget ya media-media yang bisa kita pakai untuk berkebun di pekarangan rumah. Ada mulai dari pot, dan sekarang itu ada yang lebih trendy lagi, planter bag. Nah, gimana sih plus minus berkebun di rumah aja dengan menggunakan pot biasa, dengan planter bag. Nah, tonton video ini sampai habis karena kita akan bahas segala macam plus minusnya beserta nanti tema kita hari ini tuh adalah menanam kentang di rumah ya, pakai pot biasa dan pakai planter bag. Mendingan mana? Fitri udah bawa tim R&D di sini untuk menemani Fitri membahas banyak hal tentang tema kita hari ini ya, Pak ya. Ini sebenarnya kita masuk di segmen versus juga nih antara pot biasa sama planter bag yang lebih terbaru ya, planter bag itu ya Pak ya. Oke. Kalau dari pot biasa dan planter bag ini kan bentuknya juga udah beda nih. Betul. Gitu. Nah, gimana sih kalau dari tim R&D GDF Organik sendiri, gimana cara ngejelasin kayak apa ya perbedaan karakteristik atau mungkin cara kerjanya juga beda gitu loh di tanaman? Ya. Jadi Mbak Fitri dan dulur-dulur semua ya. Jadi macamnya apa ya namanya, kalau bisa dibilang ini wadah ya, Mbak Fitri, wadah untuk menanam ya. Jadi ada yang bentuknya pot, ada yang bentuknya tadi yang terbaru namanya planter bag. Dan pot sendiri pun dibedakan banyak jenisnya, ya, banyak motifnya, banyak modelnya, banyak jenisnya gitu ya. Ada yang dari pot plastik, ada yang dari semen, gitu ya Mbak Fitri ya, yang tentunya dari apa namanya bobotnya pun juga berbeda gitu ya. Kita bicara pot dulu ya Mbak Fitri ya, pot plastik. Pot plastik ini kalau kita bicara pot juga ini ya, baik yang plastik maupun yang semen, ini kan kalau kita lihat itu ada dari atas ini diameternya mungkin agak lebar, ke bawah dia agak menyempit gitu ya. Ini yang kalau pot. Tapi kalau planter bag dia dari atas sampai ke bawah ini rata, sama ya rata gitu ya. Dari diameter atas sama diameter bawah ini sama kalau planter bag gitu ya. Apakah itu mempengaruhi Pak nantinya? Ya, otomatis gini, kalau kita tanam suatu tanaman itu ya, tergantung juga dari berapa banyak media yang ada di wadah tanaman itu sendiri, gitu ya. Jadi semakin kecil atau semakin sedikit medianya, semakin terbatas tanaman itu dia untuk menyerap nutrisi. Oh iya, gitu. Oke, jadi, masuk akal. Iya, jadi kalau kita bicara pot, beda sama planter bag. Kalau pot ini biasanya kalau sudah ditaruh, apalagi kalau pot semen ya, kita kalau sudah taruh di pekarangan atau di halaman rumah, ini mau kita pindah-pindah ini susah gitu ya. Beda kalau planter bag, ini lebih mudah karena ada pegangannya untuk diangkat-angkat, bisa dipindah-pindah kemana. Jadi kalau nggak cocok di sini tampaknya mengganggu pemandangan nih, pandangan kita nggak enak, bisa kita pindah ke tempat yang lebih strategis gitu ya. Kalau pot ini susah karena sudah susah untuk ngangkatnya juga, berat gitu ya, ribet juga. Jadi bedanya di situ Mbak Fitri ya. Kalau cara kerja ini masing-masing pot ini hampir sama ya, karena pot sama planter bag ini dia berfungsi sebagai wadah, wadah untuk menampung media gitu ya. Nah itu cara kerjanya, cuman ya tadi lebih mudah dipindah-pindahnya, lebih mudah pakai yang planter bag daripada yang pot. Betul, dan kayaknya lebih ekonomis juga sih kayak kalau Fitri lihat dari bentuknya kayak gitu kan, dari terpal ya, banyak yang dari terpal ya, ada yang dari terpal, ada yang memang ada bahan khusus gitu ya. Jadi lebih mudah pemindahannya dan harganya pun lebih terjangkau planter bag daripada pot yang kalau kita bilang pot semen ini lebih mahal gitu. Iya, betul banget. Walaupun pot plastik pun ini sekarang banyak yang motifnya macam-macam ya, yang bunga-bunga batik-batik sehingga harganya juga lebih mahal. Iya, gitu betul. Oke. Dari segi pertumbuhan Mbak Fitri, kalau dari segi pertumbuhan ini hampir sama semuanya ya, tergantung dari cara merawat masing-masing. Gitu. Kalau kita pakai pot yang ukuran kecil dibandingkan planter bag yang juga ukurannya lebih besar, otomatis akan lebih bagus yang planter bag gitu ya. Jadi tergantung juga ukurannya,
kalau ukurannya sama, otomatis pertumbuhannya akan sama. Yang penting adalah cara perlakuannya, gitu ya, cara perlakuannya. Kayaknya mungkin untuk dari segi keluar masuknya oksigen kayak gitu, kok kayaknya kalau planter bag Fitri lihat kan ada yang bentuknya bisa dibuka juga ya Pak ya, Iya. tengahnya bisa dibuka. Kayak gitu mungkin apa ya, membantu tanaman juga untuk bernafasnya lebih leluasa mungkin ya daripada yang Iya. pot. Apalagi semen kan berarti terkungkung gitu loh Pak ya jadinya. Betul. Kalau semen ini kan dia rata-rata ya apa ya istilahnya dia menyerap panas ya. Iya, Jadi nanti betul. medianya juga akan ikut panas. Beda Iya, dengan planter bag yang dia masih mempunyai banyak rongga di sana, Iya, sehingga betul. sirkulasi udaranya juga lebih dingin, suhunya juga tidak terlalu panas dibandingkan dengan pot. Iya, betul. Oke, kalau dari situ nanti kita akan adakan apa ya, kesimpulan lah ya di akhir Iya, lah ya. iya. Sekarang kan kita lagi bahas kentang nih Pak Wahyu ya, karena ternyata banyak dulur-dulur itu yang nanam di pekarangan nggak cuma hortikultur aja, yang kayak sayur, sayur mayur gitu. Banyak banget itu yang kentang. Tapi penasaran juga apakah kentang ini tuh bisa ditanam di pekarangan? Karena biasanya yang kita tahu kan kentang itu perlu lahan yang luas Iya. seperti itu. Nah, kalau kita ada planter bag segala macam, ini kan teknologi baru juga ya. Bagaimana Pak menanam kentang di pot biasa sama di planter bag di pekarangan rumah? Iya, jadi kalau kita bicara berarti perbandingan 3 ya nih Iya, Mbak Fitri ya, di lahan, di pot, sama di planter bag Iya, gitu ya. iya, gimana? Ya, kalau memang tanam kentang ini kita lihat karakteristiknya dulu ya. Karakteristik tanaman kentang ini dia tanaman sayuran perdu gitu ya, semusim dan dia berumbi. Nah ini ya, jadi panennya adalah panen umbi, ya, berkembang biaknya juga melalui umbi. Dan tanaman kentang ini dia hanya bisa tumbuh maksimal di daerah dataran tinggi, di dataran tinggi, di daerah yang suhunya rendah atau dingin gitu ya. Dan tanaman kentang ini dia juga menyukai tekstur tanah yang gembur dan subur. Nah, itu yang penting Mbak Fitri ya. Jadi kalau apakah ditanam di lahan, pot ataupun planter bag, mana yang lebih bagus? Tentunya yang bisa diatur kebutuhan nutrisinya. Nah, ini bisa di mana? Yaitu di pot ataupun di planter bag daripada di lahan. Sama-sama bisa berarti. Sama-sama bisa maksimal gitu ya. Cuman bedanya kenapa di lahan nggak bisa maksimal? Karena kalau kita ngasih nutrisi atau unsur hara atau pupuk gitu ya, ini potensi kehilangan lebih besar gitu ya. Iya, betul, saat hujan, saat mengairi, mungkin banyak yang ikut terbawa lewat air gitu kalau di lahan. Tapi kalau di pot, otomatis kita bisa menyesuaikan di sana, kita bisa mengatur itu. Jadi berapa kebutuhan nutrisinya, kita bisa atur di situ, berapa kebutuhan airnya juga bisa kita atur. Berarti sangat bisa banget ditanam di pekarangan rumah. Sangat bisa sekali dan lebih bagus karena kita bisa mengatur tadi nutrisinya tadi. Tapi kalau dari antara pot biasa dengan planter bag, sama aja treatmentnya atau seperti apa? Ya sama sih, sama. Kalau kita bicara medianya tadi yang disukai adalah tekstur yang gembur dan subur. Nah, itu yang kuncinya di situ ya. Jadi kita harus membuat perlakuan medianya di dalam pot ini yang gembur dan subur. Oke. Agak lebih mengerucut sekarang ya. Fitri tadi pas penjelasan di pot biasa sama di planter bag, Fitri udah mulai milih nih mau yang apa gitu. Sekarang kalau nanam kentang berarti sama-sama bisa, yang penting tanahnya harus gembur, perlakuannya ya. Kalau dari segi produksi dan apa ya, produksinya Pak ya, pas panen gitu loh, dari pot biasa, lahan ataupun dari planter bag itu seperti apa Pak? Ya kalau dari segi produksi otomatis yang bisa dikontrol jumlah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu. Nah itu salah satunya di planter bag ataupun di pot. Cuman kalau di planter bag ini dia tadi sirkulasi oksigennya lebih bagus daripada kalau kita bicara pot plastik gitu ya. Tapi kalau kita bicara pot ini kan ada yang bentuk yang pot plastik yang cekung ke bawah, ada yang juga yang kita bicara kayak seperti planter bag tapi yang bentuknya plastik juga, namanya polybag kan gitu ya. Nah polybag ini juga bagus, planter bag juga bagus dibandingkan dengan pot yang plastik gitu ya Mbak Fitri ya. Jadi penanamannya kenapa kok lebih bagus di polybag atau di planter bag gitu ya? Kenapa? Karena kalau kita bicara planter bag atau polybag ini kan kalau kita tanah di situ ini kan yang jelas adalah gelap ya Mbak. Gelap. Jadi pada saat situasi gelap itu pertumbuhan akar dia akan lebih maksimal. Yang paling penting adalah yang kita ketahui adalah kentang ini kan dia biasa kita ngambilnya produksinya dari umbinya, dan umbi adanya di bawah. Jadi semakin nanti
pertumbuhan akarnya maksimal, otomatis pertumbuhan umbinya juga akan lebih maksimal. Nah, makanya nanti hasilnya akan lebih bagus kalau kita tanam di situ, di planter bag ataupun di polybag itu. Polybag, oke. Iya. Bener nggak sih Pak Wahyu, Fitri pernah baca itu ya, katanya kalau kita nanam kentang di planter bag itu tuh kayak hasil panennya bisa lebih cepat beberapa hari atau umbinya tuh lebih gede gitu. Bener nggak sih? Ya, karena pertumbuhan dari bawahnya dia lebih cepat. Pertumbuhan akarnya gitu. ini lebih cepat. Jadi nutrisi yang kita berikan di situ karena akarnya juga lebih banyak, ya, pertumbuhan akarnya lebih maksimal, otomatis penyerapan nutrisinya juga akan lebih maksimal. Sehingga pertumbuhannya akan lebih cepat, otomatis pembentukan umbinya juga akan lebih cepat. Itu penjelasannya berarti ya. Berarti Iya. memang secara teori benar dan secara prakteknya juga iya juga gitu loh ya. Oke. Tapi gini, meskipun di pot biasa bisa, di planter bag juga bisa, menurut Fitri sih yang paling oke emang tetap ya perlakuan tanah itu tadi kan jadi yang kunci utama. Betul. Tanah dan juga mungkin pupuk organik itu juga kayaknya mempengaruhi juga. Betul. Kayaknya. Karena kan tadi tekstur tanah yang disukai adalah gembur dan subur. Otomatis apa? Berarti bahan organik di dalam media tersebut harus tinggi, harus banyak. Yaitu salah satunya adalah dengan memberikan pupuk-pupuk organik untuk tanaman kentang itu sendiri. Betul. Dan mungkin ada spesifikasi tertentu mungkin ya Pak Wahyu ya. Kalau dulur sekalian mau memilih pupuk organik yang bagus, mungkin dilihat dari segi komposisinya kayak gitu, mungkin Pak Wahyu ada rekomendasi juga harus dilihat apanya sih gitu. Ya, kalau ini kan banyak banget di pasaran nih Pak. Betul, sekarang kan banyak juga yang ngeklaim ya pupuk organik. Tapi secara mungkin bahan-bahannya masih dicampur dengan beberapa kimia, bisa jadi gitu ya. Kalau menurut saya, saran saya adalah pilihlah pupuk organik yang memang bahannya benar-benar 100% organik, dan yang terpenting kalau bisa mengandung bakteri, Mbak Fitri. Itu penting banget yang ya. menguntungkan. Jadi jangan hanya beli pupuk organik aja, tetapi kalau bisa yang dua fungsi, pupuk organik plus dia mengandung juga bakteri yang menguntungkan. Jadi fungsinya adalah bahan organik ini dia akan memberikan juga nutrisi untuk tanaman, sedangkan bakterinya adalah untuk melindungi tanaman dari serangan penyakit ataupun juga mempertahankan kualitas dari tanah itu supaya dia masih lama suburnya, juga tetap gemburnya. Itu yang paling penting. Sehingga tadi tanaman kentang membutuhkan tanah yang subur dan gembur. Dengan adanya organik ini, dia akan terjaga kesuburannya, akan terjaga tanah ini teksturnya menjadi lebih gembur. Dan mungkin bakteri-bakteri yang harus diperhatikan banget itu mungkin salah satunya adalah Bacillus ya, karena Fitri baca banyak banget tentang khasiat dari bakteri Bacillus ini untuk pertumbuhan tanamannya sendiri ya. Dan juga mungkin untuk penggemburan tanahnya juga gitu. Jadi mungkin dulu kalau semisal setelah melihat video ini kemudian mulai tertarik untuk bertanam kentang ya di rumah dan cari-cari pupuk organik, itu harus dilihat dulu komposisinya. Pastikan ada mungkin bakteri Bacillus lah, harus lengkap lah di situ pupuk organiknya gitu. Dan Bacillus ini juga dia sebagai istilahnya untuk menyuburkan tanah, juga dia menghasilkan antibiotik yang penting itu. Iya betul. Tapi dari treatmentnya sendiri memakai pupuk organik di pot biasa sama planter bag untuk nanam kentang nggak ada perbedaan berarti ya Pak ya? Jadi tetap utamakan bahan organiknya ini harus banyak. Dengan mengatur seperti itu, nanti pertumbuhan kentang juga akan lebih maksimal. Berarti kalau dari segi efisiensi gitu ya antara pot biasa sama planter bag, Fitri jelas akan lebih milih planter bag. Ya. Iya nggak sih? Ya nanti pilihan terserah. Iya, kalau Fitri ya dulur ya. Dari segi ekonomis pun planter bag juga lebih ini gitu ya. Dari segi memindah-mindahnya pun juga lebih mudah. Jadi misalkan di sini ternyata sinar mataharinya masih kurang maksimal nih gitu. Bisa dipindah ke tempat-tempat yang lebih maksimal untuk mendapatkan sinar matahari lebih mudah. Iya, betul. Jadi lebih efisien aja gitu ya. Dan juga kalau dari segi apa aja sih kunci untuk menanam kentang di pekarangan rumah yang seperti kita bold tadi itu ya, di perlakuan tanahnya itu benar-benar harus diperhatikan gitu, karena dulur juga mau bertanam di pot biasa ataupun planter bag, kalau tanahnya ini nggak diperhatikan dari awal ya Pak ya, itu akan ya percuma gitu loh ya, percuma. Maksimal hasilnya juga produksinya nggak akan bisa maksimal juga. Betul. Fitri simpulkan sih gampang sekali sih sebenarnya sih ya step-stepnya, bahkan untuk yang beberapa dulur mungkin yang atau mungkin teman-teman sekalian yang baru bergabung jadi subscriber kita dan emang nggak ada basic berkebun tapi tertarik juga karena untuk memanfaatkan
memanfaatkan masa-masa PSBB gitu ya, atau Iya. mungkin new normal sekarang Betul. ya. Nah, ini bisa dijadikan alternatif juga gitu loh. Step-step yang dijelaskan Pak Wahyu tadi tuh cukup mudah sekali ya untuk kita praktekkan di rumah gitu loh. Oke. Nah, ini Fitri ingatkan juga dulur semuanya, meskipun pakai medianya bermacam-macam, mau pot biasa, mau planter bag, intinya adalah kita harus mulai berkebun di rumah sepertinya ya. Karena new normal ini sepertinya akan mulai perpanjang lah Pak ya sampai nanti ini ya, new normal. Jadi daripada kemana-mana gitu, mending di rumah aja melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dan jangan lupa, misalkan kalau dulur juga ada kepentingan keluar, jangan lupa untuk selalu ingat protokol kesehatan ya, bawa hand sanitizer ya. Fitri selalu sedia nih, ini disediain juga nih buat kita nih ya. Masker juga jangan lupa dulur ya, harus pakai selalu ya. Dan setiap dimanapun berada jaga jarak juga ya, jangan bergerombol juga. Kalau dulur ada komentar-komentar lain ya, mungkin kayaknya ada pengalaman menarik gitu menggunakan pot biasa atau mungkin sudah menggunakan planter bag, silahkan untuk komentar di bawah ini ya, sudah disiapkan juga. Dan mungkin kalau misal ada topik-topik lainnya yang mungkin dulur perlu untuk dibahas di video kali ini bersama Pak Wahyu, atau mungkin bisa request juga karena kita punya tim R&D banyak sekali, bisa request juga, silahkan komen di bawah ini juga ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan pastikan Anda tidak ketinggalan setiap video terbaru yang Fitri upload.